sejahtera bagi kita semua. Nama saya Yuniar Dianita, NPM 1913045017. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyediakan peserta didik agar dapat berperan aktif dan positif dalam kehidupannya sekarang dan yang akan datang. Dikatakan bahwa pendidikan memegang peran kunci dalam mengembangkan suatu negara. Pendidikan adalah proses yang berlangsung seumur hidup sejak dia dilahirkan. Pendidikan zaman dulu dan pendidikan sekarang perbedaannya dilihat dari sisi orientasi pendidikan. Orientasi pendidikan di zaman dulu, investasi manusia di sini berarti memanusiakan manusia, yang mengajarkan nilai kebudayaan kepada seorang anak manusia yang diartikan benih manusia. Orientasi pendidikan zaman sekarang. Pendidikan zaman sekarang lebih berorientasi bagaimana meningkatkan kecerdasan, presentasi, keterampilan, dan menghadapi persaingan. Pendidikan sekarang kehilangan misi utamanya untuk investasi karakter manusia. Institusi pendidikan. Institusi pendidikan zaman dulu. Sekolah dulu didirikan oleh pemerintahan atau para misionis dan pemuka agama. Institusi pendidikan zaman sekarang. Zaman sekarang, orang pribadi, yayasan, dan perusahaan swasta boleh mendirikan institusi pendidikan. Tenaga pendidikan zaman dulu. Zaman dulu, seseorang memilih menjadi guru lebih terdorong oleh hasrat dalam diri dan membaktikan diri. Tenaga kerja zaman sekarang. Tenaga kerja zaman sekarang lebih mengutamakan nilai kelulusan dan sertifikat yang dimiliki guru tersebut. Materi pendidikan zaman dulu. Kurikulum atau materi pendidikan zaman dulu lebih menekankan pada pembentukan nurani seorang anak, penumbuhan dan penguatan karakter yang kelak membuatnya mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, untuk kemudian mengutamakan keadilan, kedamaian, harkat dan martabat manusia terlepas dari perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan lainnya. Materi pendidikan zaman dulu. Kurikulum atau materi pendidikan zaman dulu lebih menekankan pada pembentukan nurani seorang anak, penumbuhan dan penguatan karakter yang kelak membuatnya mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, untuk kemudian mengutamakan keadilan, kedamaian, harkat dan martabat manusia terlepas dari perbedaan suku, agama, ras. Materi pendidikan zaman sekarang. Zaman sekarang, status sekolah terbagi menjadi sekolah nasional plus, sekolah internasional, ada istilah terakreditasi, dan lain-lain. Kurikulum yang digunakan juga berbeda satu sama yang lain. Menurut saya, bila seorang memutuskan memilih profesi sebagai seorang guru, hendaknya dirinya juga berpikir, bersikap, dan berperilaku seperti seorang guru. Ada pesan dari seorang dosen yang berkata, ketika kita menghukum anak didik, kita juga sedang menghukum. Tabi pun. Saya Sisilia Anggi Anista dengan NPM 1913045001 sebagai pemateri 2 akan menjelaskan tentang tantangan pendidik di era revolusi industri. Perlu diketahui, saat ini
kita sedang menghadapi era revolusi industri, di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang begitu pesat, sehingga berdampak pada beberapa aspek kehidupan, tidak hanya dalam bidang industri saja, melainkan pada aspek pendidikan juga. Kita sebagai pendidik dituntut untuk memahami dan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi yang ada guna untuk menciptakan proses belajar yang efektif dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkompeten. Berikut adalah kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh pendidik pada era revolusi industri. Yang pertama adalah keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, yaitu kemampuan untuk memahami sebuah masalah dan mampu memecahkan masalah tersebut. Kompetensi ini dimaknai kemampuan menalar, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Kemampuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini harus diterapkan dalam pembelajaran guna mengkonstruksi komunikasi dan kolaborasi antara siswa dan siswa, baik juga antara siswa dan guru. Yang ketiga adalah keterampilan berpikir kreatif dan inovasi. Pendidik tentunya harus lebih kreatif daripada peserta didik, karena kekreatifan dan keinovasian tersebut nantinya akan ditularkan kepada peserta didik, sehingga peserta didik juga dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi tersebut. Yang keempat adalah literasi komunikasi, informasi, dan komunikasi. Literasi teknologi informasi komunikasi merupakan dasar yang harus dikuasai agar mampu menghasilkan peserta didik yang siap bersaing dan menghadapi revolusi industri 4.0. Yang kelima adalah keterampilan belajar kontekstual. Keterampilan ini berfungsi untuk menciptakan materi yang tadinya bersifat abstrak dan sehingga mampu disajikan lebih nyata dan kontekstual menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, sehingga peserta didik tidak merasa jenuh saat pembelajaran dilaksanakan. Yang kelima adalah literasi informasi dan media. Banyak media informasi bersifat sosial yang digeluti peserta didik. Media sosial seolah menjadi media komunikasi yang ampuh digunakan peserta didik, dan salah satu media pembelajaran yang dimanfaatkan guru pada 4.0. Contohnya adalah kehadiran kelas digital bersifat media sosial dapat dimanfaatkan oleh guru. Seorang guru juga diharapkan harus memanfaatkan komunikasi dan teknologi yang ada di era revolusi industri ini, terkhususnya pada pendidikan musik. Guru dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada pada internet, misalnya pembelajaran piano. Jika peserta didik tidak memiliki piano, maka peserta didik dapat mendownload aplikasi tersebut lewat Google dan lain sebagainya. Apalagi sekarang zamannya kuliah online, jadi guru dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi video call untuk berjalannya pembelajaran yang ada, misalnya aplikasi Zoom dan lain sebagainya. Mengenai aplikasi atau pemanfaatan teknologi yang ada akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Antan Fauziah, NPM 19 13 04 50 18.
Di sini saya sebagai pemateri 3 akan menjelaskan mengenai solusi dalam menghadapi tantangan pendidikan musik di era revolusi industri. Nah, di sini guru, siswa, bahkan orang tua harus dapat mengontrol dalam sikap proses pembelajaran dalam teknologi digital ini. Terutama kita harus mengetahui manfaat serta dampak negatifnya. Adapun dampak negatifnya ini dapat merusak mental, karakter, bahkan moral seseorang. Untuk itu di sini peran orang tua, siswa, guru, masyarakat, bahkan pemerintah pun sangat dibutuhkan untuk melakukan kerjasama yang baik. Nah, adapun solusinya yang pertama yaitu revolusi pembelajaran. Maksudnya di sini guru harus dapat bisa mengubah cara mengajar dengan memanfaatkan teknologi sekarang ini seperti sosial media ataupun internet. Nah, di sini akan memudahkan juga bagi siswa untuk mendukung membantu jalannya pembelajaran. Yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi guru. Nah, di sini karena guru itu adalah sebagai sumber informasi pengetahuan, maka dari itu guru harus meningkatkan pengetahuan mengenai teknologi dan informasi. Nah, seperti mengikuti di grup jurnal ataupun seminar ataupun pelatihan digital learning music. Nah, maka dari itu siswa akan semakin bersemangat dan bergairah pada saat pembelajaran apabila gurunya pun tidak ketertinggalan zaman. Nah, yang ketiga adanya sarana pendukung. Maksudnya di sini lembaga pendidikan harus memiliki sarana dan prasarana sebagai pendukung. Karena berdasarkan kenyataan siswa pada saat ini, dia sudah terbiasa menggunakan berhadapan dengan alat visual internet YouTube ataupun komputer, internet, bahkan tablet. Alat bantu visual tersebut akan memperbaiki proses pembelajaran musik apalagi di era revolusi seperti ini. Nah, untuk itu sarana prasarana ini sangat dibutuhkan untuk memperlancar jalannya pembelajaran. Adapun yang keempat yaitu kolaborasi. Nah, di sini guru ataupun orang tua, tidak hanya guru dan orang tua yang dapat membentuk karakter siswa, bahkan siswanya sendiri pun tidak bisa membentuk karakternya sendiri karena ia bisa menyalahgunakan teknologi informasi seperti ini, seperti melihat pornografi, cybercrime, atau game online, dan lain sebagainya. Maka dari itu diperlukannya kolaborasi. Maksud kolaborasi ini dapat dilakukannya seperti yayasan-yayasan keagamaan untuk membentuk karakter siswa yang budi pekerti. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan dan banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Meletri Amanda, NPM 19130450021. Di sini saya akan membahas materi tentang dampak positif dan negatif bagi perkembangan pendidikan musik di era revolusi industri 4.0. Ya, dampak positifnya yang pertama, dapat menumbuhkan rasa minat dan bakat dalam diri seseorang tersebut. Yang kedua, kita dapat mempelajari apa itu sejarah pendidikan musik dan kita bisa menemukannya itu di dalam internet. Ya, seperti yang kita ketahui, pada era modern ini informasi dan teknologi sangat mempengaruhi aktivitas sekolah dengan sangat kuat. Informasi dan pengetahuan baru menyebar dengan sangat luas dan mudah dan juga aksesibel bagi yang membutuhkannya. Dan selanjutnya dampak negatif pada perkembangan pendidikan musik di era revolusi industri 4.0. Di masa mendatang, peran dan kehadiran guru di ruang kelas akan semakin menantang dan membutuhkan kreativitas yang sangat tinggi. Industri 4.0 adalah nama tren dari sistem otomatisasi industri, di mana tempat pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem siberfisik, internet untuk segala aktivitas, komputasi kognitif, dan aktivitas lain berbasis jaringan. Revolusi industri 4.0 sering pula disebut dengan revolusi generasi keempat, ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa awak, editing genetik, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk mengoptimalkan fungsi otak. Industri ini juga akan mengacaukan bisnis konvensional dan mengurangi permintaan terhadap tenaga kerja. Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan strategi antisipatif terhadap berbagai kemungkinan yang akan berdampak negatif terhadap perekonomian sosial. Terima kasih. Itu saja materi yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.
Tabi pun, di sini saya Afra Rahelita dengan NPM 191304507 akan menjelaskan mengenai salah satu materi, yaitu penerapan pendidikan musik di era revolusi industri. Nah, kita tahu bahwa perkembangan teknologi ini sangat pesat, dan juga perkembangan teknologi ini tidak bisa kita hindari, karena perkembangan teknologi ini mengikuti perkembangan zaman dan juga perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Jadi kita tidak bisa untuk berhenti dari perkembangan teknologi ini. Nah, khusus dalam bidang seni dan musik, ini juga beberapa tahun terakhir ini banyak sekali perkembangan teknologi yang bertujuan untuk mempermudah dalam kegiatan pembelajaran musik. Dan ini sangat baik untuk memupuk minat dan bakat peserta didik maupun pendidik, dan juga dapat mempermudah kegiatan pembelajaran yang ada. Nah, jika menilik ke belakang, kita melihat pada zaman Johann Sebastian Bach dan juga Mozart. Kita tahu bahwa karya-karya mereka sungguh-sungguh karya yang luar biasa dengan komposisi yang mewah dan elegan. Tapi perlu kita ingat juga bahwa pada masa itu mereka belum menggunakan teknologi secanggih sekarang untuk membuat karya tersebut. Kita bersyukur pada perkembangan teknologi ini, para musisi Indonesia pun dapat mengembangkan kemampuan yang ada dan mengekspresikan jiwa keseniannya untuk berkarya melalui perkembangan teknologi ini. Nah, salah satu penerapan bagi pendidikan musik di dalam revolusi industri ini sangat beragam. Contohnya adalah dengan adanya music sheet ataupun lembaran musik, yang mana guru, siswa maupun masyarakat dapat mempelajari musik dengan membeli buku yang berisi not balok. Nah, ini termasuk dalam periodisasi perkembangan komunikasi dalam bagian print age, yang mana industri musik itu berawal dari music sheet yang berkembang hingga sekarang. Nah, dengan adanya perkembangan di era digital ini akan membantu siswa dan juga guru dalam mempelajari pembelajaran musik ataupun pembelajaran seni lainnya. Kemudian, hal ini juga berkaitan dengan maraknya berbagai software ataupun aplikasi-aplikasi baik berbasis Android maupun berbasis lainnya, yang mana itu banyak yang bertujuan untuk dalam proses pembelajaran seni musik itu sendiri. Salah satu contohnya adalah aplikasi pembuat not balok, atau bisa kita sebut dengan Music Score ataupun Sibelius. Mungkin pendidik pun dapat menjelaskannya dengan bantuan partitur ataupun not balok yang dapat ia tulis dan ia buat sendiri melalui aplikasi tersebut. Ini sungguh dapat membantu para guru dan juga para siswa untuk mengerti materi yang akan dipelajari. Nah, selain itu tadi ada berbagai macam aplikasi di Play Store yang berbasis Android yang dapat kita gunakan untuk mempelajari berbagai macam teori-teori musik. Aplikasi dari karyanya Martin yang bernama Music Trainer Professional. Nah, di dalam aplikasi ini kita bisa mempelajari berbagai teori musik, tapi aplikasi ini menggunakan bahasa Inggris. Software-software tersebut dapat memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan juga dapat mempermudah siswa dalam berkreativitas dan berkarya sesuai dengan materi yang sudah disampaikan maupun yang sudah dia terima ataupun dia cari secara mandiri. Nah, pendidikan era digital terhadap pendidikan ini juga berpengaruh dan mengarah kepada kebudayaan yang ada pada suatu daerah tertentu. Nah, sebagai contoh, ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh mahasiswa IB Dharma Jaya, yaitu aplikasi visualisasi 3D alat musik tradisional Lampung. Nah, aplikasi ini berbasis Android, di mana aplikasi ini dikembangkan untuk mengedukasi masyarakat maupun siswa dan guru untuk ikut melestarikan warisan budaya daerah Lampung. Nah, aplikasi ini berisi tentang virtualisasi ataupun gambaran dari alat-alat musik tradisional daerah Lampung. Nah, aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk mencari dan juga mengetahui bentuk dari alat musik yang ada di daerah Lampung. Dan ada lagi aplikasi yang dapat kita gunakan untuk media edukasi dalam pendidikan seni musik yang mengarah kepada kebudayaan juga. Ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Labuhan Digital pada tahun 2018 silam. Nah, nama aplikasinya adalah Gamelan. Nah, dalam aplikasi ini berisi sebuah instrumen musik tradisional Lampung yang merupakan warisan budaya, yaitu gamelan, dan ini bisa kita bunyikan dan kita mainkan sesuai dengan beberapa tabuhan yang ada pada gamelan itu sendiri. Nah, jadi beberapa aplikasi ini sungguh sangat membantu kita dalam mengenal pendidikan musik maupun dalam mengenal kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya dalam daerah Lampung. Nah, selain berbagai software yang dapat kita temukan di dalam Play Store maupun tempat pembelian aplikasi lainnya, banyak pula informasi yang dapat kita dapatkan mengenai materi musik, baik materi dari beberapa tingkatan sekolah maupun dalam materi teori musik secara umum. Ini dapat kita jumpai dalam dunia internet.
Beragam materi dari jenjang tingkatan pendidikan pun ada di sana semua. Jadi, dengan adanya perkembangan teknologi ini, kita dapat menggunakannya dalam dunia pendidikan seni, khususnya dalam pendidikan seni musik ini. Kita dapat mencari berbagai informasi dan mempelajari berbagai bahan pelajaran untuk memperlengkapi kita dalam pendidikan dan materi pembelajaran musik ini. Itulah penerapan dari pendidikan seni musik di era revolusi industri 4.0. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Nur Aziz, NPM 1913045030, Prodi Pendidikan Musik 2019. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, yaitu pada dasarnya perkembangan teknologi itu memiliki sifat yang baik, terutama dalam bidang pendidikan. Nah, di mana saat pembelajaran musik atau dalam saat kegiatan belajar pembelajaran tidak lagi menggunakan metode secara langsung, dan di mana pembelajaran tidak lagi menggunakan secara manual, akan tetapi juga bisa dilaksanakan dengan secara digital. Komunikasi antara guru dan siswa tidak lagi secara langsung. Kita bisa menggunakan internet untuk kita berbicara atau memberikan informasi dari guru dengan muridnya, yaitu menggunakan cara digital. Dengan proses pembelajaran melalui digital, murid dengan guru tidak lagi harus belajar dengan cara langsung, akan tetapi bisa menggunakan metode secara internet. Dan pembelajaran pun tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, dari pembahasan ini kita dapat mengetahui ada beberapa hal positif dan maupun hal negatif yang mudah tertanam di diri siswa, terutama di bidang karakter. Nah, untuk itu, upaya lembaga pendidikan, orang tua, maupun dari siswanya memiliki peran yang sangat penting. Kerjasama harus dapat mendidik dan membimbing sistem agar terhindar dari hal-hal negatif. Artinya, pihak-pihak tersebut harus memilih materi-materi dalam proses pembelajaran dengan aplikasi yang ada di internet, dengan tujuan agar siswa tidak lalai mencari hal-hal yang tidak penting atau tidak berhubungan dengan materi pembelajaran. Selain itu, lembaga pendidikan harus mengawasi siswa agar informasi yang diterima harus bersifat positif dan membangun. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'abipun.